saya adalah korban, ya sudah, yang namanya korban, nikmati aja sebagai korban itu dan terus memperjuangkan hak-haknya sejauh yang bisa dilakukan. Dan kriminalisasi itu nyata? Nyata, faktual, dan telanjang sekali. Pak, Bapak dipanggil Buas kan oleh wartawan pada waktu itu saat Bapak setengah gencarnya melakukan penangkapan terhadap pimpinan KPK dan juga penyidik KPK. 2 pimpinan KPK dan 1 penyidik KPK, Novel Baswedan. Yang terkenal pada saat itu dengan istilah kriminalisasi KPK. Betul Pak istilah itu? Ada kriminalisasi KPK pada waktu itu? Sampai sekarang juga masih berlangsung? Ya dulu kan orang banyak mengartikan bahwa ini rekayasa kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim di bawah kepemimpinan saya ya. Tapi kan sekarang sudah terjawab. Tidak ada kriminalisasi, tidak ada rekayasa. Kan belum di peradilan Pak, masih di kejaksaan. Loh iya, tapi kan sudah P21. P21 berarti sudah lengkap berkas itu, berarti sah ya kan? Tinggal penuntutan nanti diajukan ke pengadilan, kan begitu. Tapi pekerjaan Polri dalam hal ini sebagai penyidik sudah selesai sebenarnya. Meskipun ada ganjalan karena ada temuan ombudsman yang baru yang mengindikasikan ada diskriminasi dalam kasus penanganan perkara Bambang Wijoyanto. Saya bacakan ya Pak ya. Ombudsman menyebut sejak tahun 2003 ada 9 perkara serupa dengan kasus BW, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya oleh Bareskrim Polri. Sedangkan perkara BW sangat cepat ditangani, hanya dalam waktu 5 hari sejak laporan polisi hingga proses penangkapan, 19 Januari 2015 sampai penangkapannya 23 Januari 2015. Begitu juga dengan kasus Novel Baswedan. Ada banyak penembakan yang tidak sesuai prosedur, yang tidak pernah ditangani oleh Bareskrim Polri atau kepolisian, tapi kemudian ketika seorang penyidik KPK yang saya sempat mewawancari Novel, tidak mengakui ada penembakan itu, dan kemudian polisi kemudian menemukan bukti bahwa versi polisi dan versi tersangka berbeda, ya. Tapi bahwa tidak ada penembakan yang diusut polisi yang terkait dengan kesalahan prosedur, tapi untuk kasus Novel Baswedan langsung diusut. Ya itu kan pengertian dari sekelompok atau oknum dari ombudsman ya. Saya kira nggak bisa gitu. Iya, karena ombudsman dari kan lembaga negara, Pak. Oh iya, tapi kan coba yang nyatakan memang lembaga atau perorangan. Salah satu komisioner yang menyatakan Budi Santoso namanya. Iya, silakan. Komisioner itu perorangan atau nakuan lembaga? Atas nama lembaga, Pak. Ya, karena temuan lembaga ombudsman resmi silakan. Tolong aja diselidiki, ditindaklanjuti. Karena terus terang saja, jangan ombudsman juga merasa hebat dan merasa bersih. Kalau saya diizinkan saja, saya bisa tahu juga kelemahannya ombudsman. Kelemahan ombudsman? Iya, dan pelanggaran hukumnya ombudsman juga saya punya, ya kan? Nah, cuman kan kita saling menghargai, ya. Tapi kalau dia mau memang fair, silakan lakukan itu, penyidikan itu, pemeriksaan itu terhadap kemungkinan yang dinyatakan ada pelanggaran itu, karena kasusnya BW itu karena ada laporan, jelas laporannya. Yang lain-lainnya kan baru katanya, tapi tidak dilaporkan secara resmi. Peristiwa seperti ini, apakah publik dan media tidak tahu bahwa hampir terjadi di semua, di banyak tempat penembakan, hampir semua terjadi. Saya mau tanya, yang di mana yang ditangani perkaranya? Ya. Dan seperti kasusnya Novel itu, ya ikuti aja lah proses pengadilan. Jangan kita bicara sekarang berandai-andai, penegak hukum tidak berandai-andai, ya kan? Kayak Novel itu kan kayak punya perlakuan khusus ya. Kayaknya dia super, ditangkap aja nggak boleh, ya kan? Sekarang dalam proses berkasnya udah P21, udah ikuti saja. Nanti ngomongnya di pengadilan, jangan ngomong di sekarang. Saya tertarik soal ombudsman tadi, ada kelemahan ombudsman, artinya ini sengaja dibuat untuk membusukkan atau menjelekkan Bapak? Ya mungkin saja, sekarang kenapa sasaran ke saya? Sekarang kan begini, kalau ada, ombudsman itu cukup merekomendasi kepada Kapolri untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saya. Tidak usah disuara-suarakan, ya kan? Kita buktikan itu belum tentu. Nanti kalau nggak terbukti bagaimana? Ya kan? Saya kan bisa nuntut balik. Iya nggak? Nah sebenarnya, saya jujur aja kalau memang kita fair dalam penegakan hukum, saya bisa membuktikan juga keburukannya dari ombudsman. Oknumnya ya. Jadi ditarget juga nih Pak, ombudsman ya? Tidak, saya tidak pernah menarget. Saya ini gini, kalau kita fair dalam penegakan hukum, tidak ada hukum itu berlaku umum. Tidak boleh berlaku khusus. Karena pelaku kejahatan itu adalah barang siapa, jadi orang perorangan. Ya. Jadi bukan lembaga. Ya, jadi seperti ombudsman, oke, dia punya hak untuk mengawasi kita dalam prosedur.
silakan. Tapi rekomendasi tidak usah bicara-bicara dulu. Nanti kalau sudah terbukti silakan. Tapi agak khawatir juga ketika ada kritikan terhadap Pak Buas langsung ada sesuatu yang ingin dibalas secara hukum. Kita contohkan pada waktu itu meskipun pelapornya bukan Pak Buas, tapi diselidiki dan kemudian disidik oleh jajaran Bareskrim yang dipimpin oleh Pak Buas soal komisi yudisial misalnya, 2 komisionernya. Terus kemudian ada pemeriksaan terhadap majalah Tempo. Ya. Nah, kemudian ada aktivis ICW yang ketiga-tiganya pada saat itu ketiga pihak ini mengkritisi soal kasus kriminalisasi KPK. Sekarang saya lemparkan hasil dari temuan Ombudsman. Pak Buas juga mengatakan Ombudsman punya kesalahan dan ada nada jangan-jangan nanti mau diusut Tidak, juga. saya tidak mengatakan itu. Kita ini masing-masing ngaca lah sebagai petugas itu. Apakah kita ini sudah benar? Ya kan begitu ya. Kita bicara itu apakah ada faktanya? Kan begitu. Jadi jangan membuat polemik. Meskipun Ombudsman pasti punya data Ya sebelumnya nggak apa-apa, pertemuan. saya bagus. Karena itu untuk koreksi saya, untuk perbaikan institusi saya, ya kan? Tapi kalau hanya untuk omong-omongan kan nggak ada gunanya gitu loh ya. Atau apalagi ada kepentingan pribadi, saya kira tidak boleh. Selama ini menurut saya tidak bersalah. Itu kan menurut saya. Tapi kan belum tentu. Kalau nanti pembuktiannya ada bukti saya salah, saya tidak benar, itu kan fakta. Dan itu menjadi pedoman buat saya untuk saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Itu yang paling penting gitu. Saya ingat betul ketika Ya. fit and proper test uji kelayakan dan kepatutan di DPR, hanya satu perwira tinggi polisi yang pada saat itu menemani Pak BG dan itu adalah Bapak. Ya. Bapak dekat betul dengan Pak Budi Gunawan.